Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang DPR. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Diana Dwi Aprilia, absen 9. Saya sendiri, Iza Ayu Labiba, absen 15. Melani Windia, absen 19. Muhammad Afrizal, absen 21. Dan yang terakhir, Septia Saniskara, absen 31. Pertama, apa itu DPR? DPR adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik beserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak sih kalau DPR itu memiliki 3 fungsi utama? Jadi, menurut pasal 69 tahun 2014, DPR memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. Apa itu yang dimaksud dengan fungsi legislasi? Jadi, fungsi legislasi adalah fungsi yang berkaitan dengan DPR selaku pemegang kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Terkait dengan fungsi legislasi, DPR memiliki tugas menyusun dan membahas rancangan undang-undang serta menetapkan rancangan undang-undang dengan Presiden. Lalu ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan dalam DPR adalah DPR melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Terkait dengan fungsi pengawasan, DPR memiliki tugas membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan DPD dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang dan APBN serta kebijakan pemerintah. Terkait dengan fungsi anggaran, DPR memiliki tugas dan wewenang 1. Memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN. 2. Memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU tentang pajak, pendidikan, dan agama. 3. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Lalu ada fungsi DPR. Fungsi DPR ada 2. Yang pertama sebagai lembaga pembentuk undang-undang, dan yang kedua sebagai pelaksana pengawasan terhadap pemerintah dan fungsi anggaran. Setelah fungsi DPR, ada struktur organisasi DPR. Di posisi inspektur utama ada Bapak IR Sumarion Dono MPM. Di bawah inspektur utama ada inspektur 1 Bapak DRS Muhammad Zazuli MSI. Lalu setelah di inspektur 1 ada inspektur 2 Ibu DR Furkoni Putri Syakura SH MH MKN. Lalu di bawah inspektur 1 ada Kepala Bagian Tata Usaha Inspektorat 1 Ibu Aprilia Desi Kurniati SE, dan di bawah inspektur 2 ada Kepala Bagian Tata Usaha Inspektur 2 Ibu Rati Ardianti SE. Setelah itu ada Kepala Bagian Administrasi Itama Ibu Ulfa Nur Fajar SE MAB. Di bawahnya ada Kepala Bagian Tata Usaha Ibu Rosweni Sukandar SAP. Di sampingnya ada Kepala Kebagian Tindak Lanjut dan Evaluasi Pelaporan Ibu Vita Fatiah Yuniati SE. Terdapat landasan hukum DPR yaitu pasal 19 ayat 1-3 tahun 1945 tentang 1. Anggota perwakilan rakyat dipilih melalui umum. 2. Susunan DPR diatur dengan undang-undang. 3. DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Kemudian terdapat dalam pasal 20 ayat 1-2 tahun 1945 tentang 1. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 2. Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Kemudian ada artikel berita tambahan yang berjudul DPR pertanyakan isu keretakan Panglima TNI dengan KSAD. Isu keretakan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf TNI Andi Dudung Abdurrahman dinilai sebagai salah satu penyebab masalah pembinaan anggota TNI sehingga banyak kasus yang dilakukan prajurit TNI terutama berada di Papua. Namun pendapat lain menyoroti agar DPR melakukan pengawasan secara proporsional dan tidak mencampuri masalah internal. Tambahan informasi mengenai DPR dari kelompok kami, yaitu syarat untuk menjadi anggota DPR adalah calon legislator harus berusia minimal 21 tahun dengan latar belakang pendidikan minimal SMA dan merupakan WNI yang sehat jasmani dan rohani.
Calon anggota DPR juga diwajibkan berasal dari partai politik atau tidak boleh independen. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.